kemudian seperti itu programnya kita canangkan untuk mencapai 5 juta followers untuk climate change. Dan 5 juta followers ini harapannya bisa meningkatkan 5 juta generasi Z atau muda untuk terus berpartisipasi dalam climate change. Jadi mangrove itu akan ditanam sebanyak 5 juta dalam tempo 5 hari. Pengumpulan dananya dalam tempo 5 hari. Nah, kita akan mengumpulkan donasi. Jadi sebenarnya setelah saya kasih tahu cara menjalankan wanita itu tidak mau kemudian sebabnya aku melakukan komunikasi. Di sini ada beberapa lokasi kami akan berkolaborasi untuk pembuatan dan diskusi. Itu cara kiranya. Jadi kenapa ini kebutuhannya dengan mengumpulkan wanita mampu dan kita akan membuat yang seperti itu. Jadi ini dari Bupati kita akan membuat kita mulai dari nol. Terima kasih. Jadi memang info dan kinerja ini bersama tadi membuat sebuah proyek jadi kita sebentar ini dua itu sama tadi aku dari itu membuat anak-anak dan seluruh stakeholder kita bersama itu membuat film itu dari kita mulai coba tayangan info visi perbaikan isu isu pariwisata UMKM dan wawasan kebangsaan akademik dan juga ini bisa kelas dokumen diproduksi oleh menjadi publik ekspor sehingga ini menjadi praktek dari bagaimana yang terjadi dalam sebuah karya mereka bekerja sebenarnya buat sesuatu koleksi. Terima kasih Bapak Bupati. Mungkin lebih bisa dijelaskan lagi untuk produksi filmnya di mana itu mulai kapan dan akan ditayangkan karena tadi disebut film pelajaran kan. Mulai kapan syutingnya dan dibintangi oleh siapa? Nah, untuk jadi kita dalam 5 hari ini nanti bisa ada penayangan mungkin ya dari Bapak Ejen Masuki terkait 5 hari menuju kita. Nah, itu nanti menjadi rencana kita untuk mencapai 5 jutanya dalam 5 hari. Kemudian baru membuatkan film, tapi kita start dari PPP dulu. Nah, misalnya Pak Bupati tadi ada beberapa kecamatan, kayak gitu. Nah, dari beberapa kecamatan itu kita akan membuat film yang bisa disambungkan temanya. Nah, lalu yang kedua mungkin ya saya kenalin dulu. Yang kedua itu tentang film Identity, itu the future movie yang akan settingnya 2030 ya Pak? 2030. 2030 sampai 2045. Jadi sebetulnya ini memang kita sudah bicarakan sebelumnya, makanya kita akan mengadakan press ini sebagai langkah kami menjalankan kesungguhan untuk mengajak seluruh anak Indonesia dan boleh bicara. Sebelumnya selamat siang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk PBI Sports Indonesia. Jadi saya Ibrahim Bella sebagai pelajar dan komunikasi dari PBI Sports Indonesia. Jadi ketika kami mendapat undangan untuk berkolaborasi untuk film Identity ini merupakan satu langkah yang menurut kami sangat luar biasa. Kenapa alasannya? Karena memang perpaduan antara teknologi dan budaya itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena kalau misalnya kita berbicara generasi muda Indonesia, pasti generasi muda Indonesia, apalagi generasi Mas Gen Z, itu pasti pikirannya ke teknologi. Kadang anak-anak muda kita merupakan yang namanya kebudayaan. Nah, dengan adanya film ini,
kami mengingatkan semua anak muda bahwa boleh kita mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tapi jangan lupa untuk mengingat dan juga melestarikan kebudayaan kita, gitu. Jadi makanya saya pun hari ini menggunakan tenun ya. Jadi sebagai anak muda juga tetap mau untuk menggunakan baju tradisional Indonesia. Dan tentunya kalau saya kita bicara tentang e-sports atau game ini kan merupakan satu hal yang sangat lekat di hati generasi muda Indonesia, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi dengan adanya e-sports ini bermain game bukan hanya bermain game, tapi memiliki satu jenjang karir dan juga masa depan yang tentunya cemerlang, karena sudah diakui menjadi salah satu olahraga prestasi yang juga diakui sampai ke level internasional. Jadi harapannya dari PP Sports Indonesia dan komunitas Sports Indonesia tentunya dapat mendukung pembuatan identity ini dan juga menyukseskan pembuatan klub ini yang nantinya bisa menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda di Indonesia. Terima kasih. Saya Mustika Wakil Kepala Badan Pembinaan Komunikasi Republik Indonesia. Tentu saja kami mengapresiasi gotong royong kita sebetulnya untuk gotong royong. Ini adalah sesuatu yang langka ketika di Indonesia kita sudah mencari operasi yang digerakkan oleh generasi muda. Jadi kita punya koperasi yang namanya Kreatif, Koperasi Kreatif Indonesia Kreatif. Anggotanya siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda itu bukan muda di umur 30-an ya, tapi benar-benar muda. Nanti ada yang usia 11 tahun, ada yang usia 12 tahun, 15 tahun, dan mereka jumlahnya lebih dari 3.000. Dan mereka berani membutuhkan diri mereka dengan karya dan tidak minta uang ke sana kemari, tapi juga dengan niat mereka. Niatnya apa? Hasilkan karya film, kemudian mengajak teman-temannya menonton film tersebut. Yang biasanya kalau uang beli tiketnya itu ke bioskop, yang mereka buat platform, sehingga kemudian uangnya itu dikumpulkan seharga tiket yang lebih murah dari bioskop untuk kemudian mereka membuat film kembali. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya bukan untuk konsumsi mereka. Hasilnya mereka gunakan untuk menanam mangrove, untuk membantu teman-teman yang kekurangan, untuk membangun Indonesia. Tentu saja yang dibantu kita bersama ya, karena mereka sesungguhnya ini menerapkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan implementasi dengan cara Pancasila dalam tindakan, yaitu nilai-nilai revolusi mental. Di sini mereka punya integritas kepada NKRI dan Pancasila. Mereka juga punya etos kerja. Tadi ada anak dengan bidangnya berbeda, tapi kemudian bakatnya juga berbeda dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi. Kemudian mereka bergotong royong, dan itu yang paling penting. Di sini ada berbagai stakeholders ya, dari pemerintah, komunitas, pengusaha, akademisi, sekolah, pembuat ini wujud gotong royong Indonesia. Dan mereka bicara apa? Bicara masa depan Indonesia, bicara tentang sustainability. Ini patut kita hargai, langkah, dan ketika itu perlu menceritakan bagaimana dulu di event internasional negara-negara di dunia pun mengapresiasi ketika Indonesia memiliki koperasi anak muda dengan jumlah terbanyak. Perlu diceritakan dari mana dan banyak yang tahu. Dan mereka rekan media adalah salah satu bagian yang bisa mendukung impian mereka tercapai. Mereka bukan mau sendiri-sendiri menjadi seorang yang hebat sendiri. Mereka mau semuanya menjadi Indonesia yang hebat bersama, Indonesia yang tumbuh bersama, Indonesia yang maju bersama. Dan mereka tetap menjaga keberagaman dengan juga semangat mereka juga bergabung. Dan nyata tindakan-tindakan Pancasila dan tindakan. Silakan Kak Iwan disampaikan cerita-cerita. Dan jadi penemuan-penemuannya pun di Audrey ini ahlinya food teknologi, tapi tadi jadi sutradara, jadi koreografer. Kemudian tadi jadi baru ahlinya adalah bankers ya. Dan di hari-harinya beliau mengajarkan bagaimana cara membuat roti kepada ibu-ibu, gerakan UMKM. Bayangkan orang seperti ini ya. Tapi kemudian kita tampil jadi baru. Nah, ini kita perlu dengan talent-talent muda yang kita perlu
bicara kontribusi bukan saja untuk negara Indonesia, tapi untuk dunia. Karena kalau kita bicara Indonesia, kita bicara